wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, untuk menindaklanjuti apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awanah dalam ilmu tasawuf halaman 56. Qala al-musannif innamal musalli munajin rabbahu wa qala alaihi salatu wassalam idza qama al-abdu ila salati aqbalallahu alaihi biwajhihi wala yanbaghi ayastagila bin naflin mutlaqin fi waqtin naflin warada fi sunnatil mutahharati min fa'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qalihi hatta yati'a alal adadil akmali minhu. Pamin dzalika raka'atul lati takunu qabla al-maktubati au ba'daha wa syuhratuha tughni an dzikriha wa min dzalika salatul witri wa hiya salatun sabitatun muakkadatun wa qad dhahaba batul ulama ila wujubiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun wa yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Wa qala alaihi salatu wassalam al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna aksaruha ihda asyarata rak'atan wa aqallu ma yanbaghi ayyak tasra alaih salasu raka'atin wa fa'luha min akhiril lail liman lahu adatun rasikhatun fil qiyami akhirihi afdalu. Qala alaihi salatu wassalam ij'alu akhira salatikum bil laili witran wa man lam takul lahu adatun fil qiyami fa fa'luha ba'da salatil isya aula bihi. Yang artinya sebelum kita lebih lanjut kita memberikan makna dan tujuan apa kata musannif dalam kitab ini. Sesungguhnya orang yang yaitu melakukan salat adalah yang munajat, yang meminta, yang memohon kepada Allah sesuai dengan makna lugatan. Yang namanya salat dalam bahasakan doa. Makanya kata musannif orang yang salat adalah sama dengan orang yang sedang berdoa. Makanya enggak aneh kalau ada orang begitu assalamualaikum lantas jalan, dianggap salat udah berdoa. Lain dengan kita. Kalau kita yang namanya salat itu syar'an, yang namanya salat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun. Yang namanya salat bentuknya ucapan dan perbuatan yang khusus, dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam, itu yang namanya salat. Nah ini yang biasa kita lakukan setelah salat, zikir, wirid, baru berdoa. Jadi kalau ada orang lantas jalan berarti dia menggunakan bahasa bukan syar'a. Ini makanya di sini munajin rabbahu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qamal abdu ila salati, apabila berdiri seorang hamba melakukan salat, aqbalallahu alaihi biwajhi, maka dia menghadap Allah kepadanya dengan zat yang istilahnya ya Allah. Jadi kalau orang yang melakukan salat ini merupakan dia sedang menghadap Allah.
Walaupun Allah tidak berbentuk, Allah tidak berwujud, namun sesuai dengan hakikat salat itu sendiri, orang yang salat berarti sedang berhadapan dengan Allah, sedang berdialog, bicara dengan Allah. Inilah kebahagiaan kalau orang yang salat. Dengan hikmah salat itu, nanti di yaumil kiamah di syurga baru Allah mempertunjukkan dirinya. Inilah yang kau lakukan dulu, segala ku perintahkan kepadamu, engkau mematuhi perintahku, inilah aku yang namanya Allah. Tapi kalau masuk surga, kalau masuk neraka ini na'udzubillah min dzalik. Ini kembali itu aqbalallahu alaihi biwajhi, menghadap kepada Allah. Wala yang bagi ayak sasila bin nafli mutlakin fi waqtin naflin. Tidak sepantasnya bahwa orang yang melakukan sholat tersebut sibuk dengan urusan hal-hal bin naflin mutlakin, yaitu dengan sholat sunnah mutlak. Apa sholat mutlak itu? Sholat sunnah mutlak itu yang tidak terikat dengan waktu maupun jumlah. Bisa 1000 rakaat, bisa 100 rakaat, bisa kapan saja dilakukan. Ini namanya sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Ya, usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Jadi enggak ada takyin, enggak ada yang harus dilakukan niat apa? Duha, tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, atau sholat taubah, atau sholat witir dan sebagainya. Kalau mutlak itu umum. Makanya usolinya enggak ada yang disebut usoli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Nah, makanya ada hadis, barang siapa yang duduk sebentar di majelis salim seperti sekarang ini sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, itu tadi bisa jadi 1000 rakaat sholat apa? Bisa jadi ini sholat sunnah mutlak sebanyak 1000 rakaat. Alhamdulillah kita nggak pernah. Nggak pernah. Ini sunnah mutlak yang nggak terikat dengan waktu, nggak terikat dengan jumlah berapapun, selama tenaga masih kuat silahkan. Itu namanya sunnah mutlak. Fi waktin naflin, pada waktu istilahnya apa? Yaitu qabla naflin, sebelum melaksanakan sunnah. Warada fi sunnatil mutahharati, yang istilahnya sebuah wirid atau yang terbiasa di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibersihkan min fa'li, dari pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au qalihi, atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia tia alal adadil akmali minhu, sehingga ia melakukan salat tersebut sesuai bilangan yang paling sempurna. Berapa yang namanya sempurna, kira-kira hitungannya berapa? Itu tadi ya, sesuai dengan daya kemampuan tenaga fisik kita. Nah, perhitungan kembali itu adadil akmali minhu, istilahnya perhitungan yang paling sempurna daripada kita melakukan sholat tersebut. Berarti sesuai dengan daya kemampuan. Pamin dalika rakaatul lati takunu qoblal maktubat, maka pamin di antara yang demikian itu ialah rakaat salat sunnah yang ada, yaitu qoblal maktubat, sebelum melaksanakan salat yang wajib, atau ba'daha, atau setelah salat wajib. Ini namanya sunnah rawatib. Sunnah rawatib. Ini sunnah rawatib ini berfungsi, dia adalah untuk menambal, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang di salat wajib. Karena kalau kita mau koreksi diri dan mau jujur, kira-kira salat wajib kita sudah sempurna apa belum? Baik di dalam syarat maupun rukun, baik di dalam masalah bacaan dan praktek salat itu sendiri, apakah sudah sempurna atau belum sesuai dengan syariat. Nah, maka sunnah rawatib tampil akan menambal kekurangan tersebut. Makanya kalau bisa jangan sampai tidak dikerjakan.
Itu sebagai penambal sama. Ya. Jadi kalau bahasa kita ada kekurangan begitu diperiksa oleh Allah, ya malaikat coba periksa tuh hambaku salatnya. Begitu, wah ini ada cacat nih bacanya ini segala macam. Coba lihat sunnah rawatibnya rajin kan nih? Rajin, tutup dengan itu. Tuh sampai segitunya. Ya, makanya tolong jangan ditinggalkan salat sunnah rawatib. Tinggal pilih. Sebelum zuhur berapa rakaat? Ada yang 2, ada yang 4. Setelah zuhur ada yang 2, ada yang 4. Siapa yang orang salat qabliyah ba'diyah zuhur 4-4, maka Allah akan haramkan dia punya tubuh masuk neraka. Ya Allah, begitu mudahnya sebetulnya untuk tidak masuk neraka. Cuman salat qabliyah ba'diyahnya 4 rakaat, tapi susahnya setengah mati. Nah sebab kalau kita istiqomah 4-4, di saat kita melakukan 2 itu merasa rugi, merasa ada kekurangan. Kenapa? Kalau istiqomah biasa 4 zuhur, 4 ba'diyahnya. Di saat kita 2 karena ada urusan penting, buru-buru, otomatis kita ambil 2 umpamanya. Itu bagi yang istiqomah merasa rugi. Udah coba belum? Belum. Coba. Ya. Nah, asarnya qabliyahnya berapa? Ada yang 4, ada yang 2. Kalau bisa 4. Tapi tanpa tahiyat awal. Sebab kalau urusan ibadah jangan ngambil sedikit, jangan berkat doang pengen banyak. Bagian ibadah perhitungan dengan Allah. Padahal Allah memberikan rezeki, memberikan kesehatan, memberikan penyempurnaan dalam hidup kita sebagai hambanya. Pernah utang itu enggak pernah. Tapi terkadang kita menghadap Allah masih punya perhitungan. 2 aja deh daripada 4. 4 aja deh daripada 2. Tapi kebanyakan 2. Ini kan perhitungan dengan Allah. Jangan ya, sebab ba'diyah asar tidak ada. Ada nggak ba'diyah asar? Nggak ada. Maghrib 2. Sebelum maghrib 2, setelah maghrib 2. Nggak 4 ya. Nah, ini 2. Loh, katanya salat qabliyah maghrib tidak ada. Itu siapa bilang tidak ada? Kalau ngajinya Bulughul Maram memang nggak ada, ya. Kalau ngaji kita Bulughul Maram di situ nggak ada qabliyah maghrib. Tapi kalau ngaji syarahnya, insya Allah di situ kita akan dapat ilmu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, kagak terjadi dualisme. Ada yang ngerjain qabliyah, ada yang enggak ngerjain. Lalu ditanya, ya Rasulullah, ini gimana nih qabliyah maghrib? Kenapa? Ada yang ngerjain, ada yang apa? Jawab Rasulullah, wa in syi'ta, kalau kamu mau kerjain, kalau enggak mau, tapi banyakan yang mana? Banyakan yang mau atau yang enggak mau? Nah itu hadisnya. Itu dalam kitab Syarah Bulughul Maram yang bernama Misbahuz Zolam. Itu 8 jilid. Ya kembali itu di situ. Makanya saya bilang itu hadis saklek. Kalau kita nggak memperbanyak referensi atau rujukan kitab-kitab yang lain, itulah sehingga ilmu kita menjadi sempit. Ya, nih tolong sekali lagi kaulah muda kalau ngaji, sebab kalau saya ngaji dengan Kiai Kamal Yusuf itu pasti bacanya sarah semua. Ya, Bulughul Maram 1 jilid, sarahnya 8 jilid. Tauhidul Ahkam 6 jilid. Macam-macam, ada 4 macam sarahnya. Ini kembali buat kita. Ya. Lalu Isya 2, setelah Isya 2. Lalu setelah Ba'diyah witir berapa? Ada yang 3, ada yang berapa lagi? 1. Ada yang 1, ada berapa lagi? Ada yang nggak ngerjain? Ya Allah. Nah tadi udah dibaca sekilas, tapi insya Allah nanti kita akan bahas. Nah subuh ada qabliyah berapa rakaat? 2. Setelah subuh
Tidak ada. Lalu gimana sebelum subuh nggak ngerjain, kerjanya habis subuh, boleh nggak? Boleh. Jangan bilang nggak boleh. Ini ada yang terlalu istilahnya saklek, nggak ada habis salat subuh, ya. Padahal kalau kita melihat hukum antara sababiyah mutaqaddimin dan mutaakhirin, ini bisa main tentang dalil ini. Ya, tapi sekarang tadi kena pikiran kita, ilmu kita begitu sempitnya sehingga kita nggak tahu bahwa itu dibolehkan kalau ada sebab, ya. Kecuali nggak ada sebab Nabi sendiri melakukan hal seperti itu. Nah ini jadi itu namanya salat sunnah rawatib. Jadi sebelum atau sesudah salat wajib. Wa syuhratuha tugni an zikriha, dan kemasyhuran, keterkenalan istilahnya rakaat itu tidak usah disebutnya. Wa min dalika, dan di antara salat-salat sunnah itu adalah itu witri, yaitu sunnah witir. Ini dia nih, masuk sunnah witir. Wahia salatu sabitatun muakkadatun, ini hukumnya adalah sudah ditetapkan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi, sunnah yang Nabi anjurkan, sunnah yang benar-benar dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya sunnah witir. Bahkan waqad dhahaba ba'dul ulama ila wujuhi biha, bahkan telah berpendapat sebagian ulama salat witir adalah wajib. Nah loh, kalau wajib kira-kira gimana? Hah? Jangan ngomong doang ikut ulama, bagian ulama ngomong begini, sebagian ulama mewajibkan untuk witir, itu kan sebagian, enggak semuanya berarti. Nah bahwasanya mereka istilahnya waqad zahaba ba'dul ulama ila wujuh biha, bahwasanya sungguh telah berpendapat sebagian ulama sunnah ra'at sunnah witir adalah wajib. Nah kalau wajib kita nggak kerjain berarti dosa, gitu kan? Nah ini kembali, apa sih dalilnya? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun wa yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah yang tunggal dan Allah suka barang yang tunggal. Tunggal itu perhitungan dari 1, 3, 5, 7, 9, 11. Lalu Rasulullah rutinitasnya berapa? 11. Kalau kita 11 banyak. 3 1, Masya Allah. Makanya sering ini ngakunya doang umat Rasulullah, pencinta Rasulullah, majelis Rasulullah, bagian dihadapi dengan sunnah Nabi angkat tangan. Itu kan lepas diri, seakan-akan bahwa Nabi tidak menganjurkan tentang semua yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau Rasulullah bersabda, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Kila ma ya Rasulullah, setiap umatku bakal masuk surga kecuali yang enggak mau. Ini dia, masuk kita enggak kira-kira nih? Lalu kila ma ya Rasulullah, sahabatan, emang ada orang yang nggak ingin masuk surga? Nabi bilang ada. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang patuh dengan sunnahku berarti dia pengen masuk, tapi orang yang enggan tidak peduli dengan sunnahku berarti dia tidak ingin masuk surga. Termasuk kita yang mana nih? Yang mana? Yang mana kita masuk? Ini. Sebab kalau Allah mengatakan man atau ar-rasul faqad atau Allah, barang siapa yang patuh kepada Rasul berarti otomatis dia patuh kepada siapa? Allah. Makanya tadi jangan pinter kita bersilat lidah ngaku umat Rasulullah, pencinta Rasulullah, tapi sunnah Rasulullah nggak pernah termasuk witir. Masya Allah. Nih sadar atau tidak?
Yuk kita sama-sama berbenah diri dan koreksi diri. Ini baru bicara salat sunnah witir doang, belum sunnah yang lain. Kalau tadi sunnah rawatib, sunnah qobliyah dan ba'diyah, salat wajib plus sekarang salat witir. Nah, kenapa? Kalau dalil Rasulullah tadi menyabdakan Allah cinta kepada orang yang berbuat yang tunggal, artinya yang ganjil. Fa'atiru ya ahlal Quran, maka kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, berwitirlah kamu hai ahli-ahli Quran. Berarti orang yang melakukan sunnah witir dianggap oleh Rasulullah sebagai ahli Quran, pencinta Quran dan selalu baca Nah, berarti kalau yang nggak ngerjain witir, yang nggak mau witir, bukan ahli Quran. Na'udzubillah min nih, tolong sekali lagi ya, jangan sampai witir ini dilecehkan, karena hukumnya sabitatun muakkadatun, telah ditetapkan bahwa itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalam al witru haqqun wa malam yutir falaisa minni. Ini al witru, bahwa salat witir itu adalah hak, benar. Wa malam yutir falaisa minna, barang siapa yang tidak salat witir, jangan coba-coba dia ngaku sebagai umat saya. Walaysa minni, dia adalah bukan golongan saya, kata Rasulullah. Tuh dianggap oleh Nabi orang yang tidak witir bukan golongan, bukan kelompok, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau orang yang kagak witir, alhamdulillah kita kagak witir. Oh belum ya, insya Allah nanti malam mulai nanti malam insya Allah mulai witir ya. Nah nanti kita lanjutkan dulu. Aksaruha ihda asyarata rakaatan, maksimal paling banyak ini 11 rakaat. Wa aqallu ma yambagi ayak tasara alaihi salasu rakaatin, yang paling sedikit bagi mereka yang patut untuk melakukannya adalah 3 rakaat. Apakah langsung 3 rakaat atau ambil 2 plus 1? Kalau 3 rakaat ada yang langsung 3 sekaligus, ada yang 2 plus 1. Tapi bacaan jangan dirubah. Kalau yang 3, surat pertama habis Fatihah kan sabihis. Yang kedua, rakaat kedua kuliah, salam, salat lagi, usolli sunatan minal witri rakaatan lillahi ta'ala, itu niatnya begitu. Habis Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini witir jangan dirubah bacaan surahnya. Sebab saya ingat mu'alim, beliau menjelaskan, ini kadang-kadang imam terutama di bulan suci Ramadan, kalau bagian witir ternyata sabihis ditukar dengan wadduha, ditukar dengan alam nasyroh. Itu kata beliau, ini sok lebih tahu dari Nabi nih. Sampai begitu beliau. Kita jangan sok lebih tahu dari Nabi. Nabi sudah diatur sedemikian rupa bacaannya, ittiba dengan Rasul, ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Karena tadi man atau ar-Rasul faqad atau Allah, siapa orang yang patuh kepada Rasul otomatis dia patuh kepada Allah. Nih kembali ya, kembali kepada kita semua. Jadi jangan ditukar itu suratnya dengan yang lain. Jangan pengen jalan pintas baca ina atoita dengan kulhu. Ada nggak di sini? Ada nggak? Ingetin kalau ada di sini. Imam tapi nggak mau ngaji, susah kita ngebetulin. Kalau imam mungkin ngaji di sini, ya insya Allah penjelasan ini ingat bahwasanya seperti apa yang katakan guru kita, yaitu mu'alim, jangan suka merubah apa yang telah ditetapkan, dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita merubah berarti kita lebih tahu dari na'udzubillah min dzalik. Lalu apa berikutnya?
Wa fi'luha min akhiril lail liman lahu adatun rasikhatun fil qiyami min akhiri afdalu. Melakukan salat witir itu adalah di akhir malam. Bagi siapa yang melakukannya adatun secara adat yang teguh rasikh fil qiyami dalam bangun min akhiri afdalu di waktu malam itu lebih utama. Kan boleh pilih mau habis isya atau habis salat tahajud. Kita yang mana milihnya nih? Atau dua-duanya enggak? Ini ada dua pilihan alternatif, mau habis isya atau habis salat tahajud. Tapi kalau dengar hadis tersebut, yang paling afdol adalah akhiril lail liman lahu adatun rasikhatun fil qiyami min akhiri afdalu. Berarti yang paling utama setelah salat tahajud. Yang paling utama. Karena saya ingat guru, keberkahan salat witir setelah salat tahajud itu akan lebih dirasakan daripada salat witir setelah isya. Nih. Ya, makanya saya banyak guru banyak memberikan input ataupun informasi atau dalil yang kita harus lakukan yang mana, walaupun tadi contoh sahabat sudah ada. Kalau Abu Bakar itu melakukan sunnah witir itu habis isya. Kenapa? Orangnya lemah. Nah, nanti kita termasuk yang mana nih? Kalau Umar bin Khattab mengerjakannya setelah salat tahajud karena orangnya kuat, gagah, besar, tinggi. Nah, sekarang kita mau ikut yang mana? Kuat. Yang kuat. Berarti Umar bin Khattab salat witirnya habis. Awas jangan menang gayanya doang. Habis salat malam tahajud, tahajudnya enggak, akhirnya witirnya juga. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini. Karena tahadus bini saya rasakan sendiri. Pesan dulu waktu guru menjelaskan seperti itu. Kalau bisa yang paling kita rasakan keberkahannya salat witir setelah salat tahajud. Ya, itu lebih afdol daripada habis isya. Walaupun tadi Umar bin Khattab habis isya Abu Bakar habis isya, Umar bin Khattab habis tahajud. Nah, tinggal kita ikut yang mana. Dengan hitungan jumlah tadi minimal 3 atau 11. Atau kalau mepet banget nih 11 enggak, 3 enggak, jadi berapa? Tapi sebelumnya sholat dulu, jangan main langsung ngacir satu aja. Bangun tidur wudu langsung usolli suntan minal witri rakaatan min Allahu akbar, assalamualaikum, tidur lagi ya. Hah? Iya, ini sekarang pertanyaan, kalau taraweh kan langsung ditutup dengan witir. Memang ada dua, ada orang yang langsung witir, ada yang menunda. Artinya taraweh dulu 20, gitu kan? Nanti witirnya setelah salat malam. Ada. Itu berarti yang kayak Umar bin Khattab, yang kuat, yang keker dan tapi kalau tadi begitu salat tarawih langsung diakhiri dengan witir. Berarti nanti malam kalau salat tahajud nggak perlu witir lagi. Tahajudnya masih tetap salat, tapi witirnya jangan, sebab kalau witir lagi jadi genap. Habis tarawih 3, setelah tahajud 3 jadi berapa? Jadi bukan witir. Ya, ini tolong nih. Habis tarawih witir, nanti malam kalau salat tahajud boleh, tapi jangan pakai witir sebab witirnya sudah tadi setelah tarawih. Ya. Nih, ini kembali kepada kita semua. Setengah 4. Kalau ketika Siti Aisyah bertanya waktu menjelaskan salat duha, ya Rasulullah, kamu berapa biasa salat duha? Saya 4 rakaat, buat ente 4 rakaat. Ini juga sama nih. Pak Keli biasa berapa nih? Witir berapa? 3. Berarti buat Pak Keli 3.
daripada 1 enggak 11. Artinya apa? Tergantung kembali tadi waktu yang masih ada. Kalau setengah 4 boleh, ya cuman tadi itu karena biasa setengah 4, akhirnya setengah 4 terus, gitu kan? Nah ini kalau yang afdal sih ya memang boleh jam 4 pun masih boleh, karena sekarang waktu subuh jam 4.40, berarti masih ada tenggang. Bahkan setengah 5 pun masih ada. Kenapa? Tapi kembali saya nggak mau meringankan hukum. Sebab kalau nanti jam 4:30 ya salat sunnah witir, nanti tiap hari 4:30 melulu. Gitu kan? Ya. Utamanya jam berapa? Ya utamanya habis salat tahajud aja jam berapa? Sebab kalau kita setar jam tahajud jam berapa? Jam 3. Salat sunnah tahajudnya berapa rakaat dulu? Hah? 4. Berarti kalau 4 rakaat langsung dengan salat witir, berarti di sini waktu berapa menit? Perhitungan totalitasnya tadi, kalau kita cuman ambil 4 rakaat, cuman tahajud doang, atau salat hajat, atau plus salat tasbih, baru ditutup dengan witir, itu bisa 23 rakaat. Ya, karena saya mengamalkan ini tahadus dari guru saya. Waktu di Mekah, waktu umroh tuh, beliau nganjurin saya untuk sholat hajatnya 12 rakaat dengan wirid salawat idrokiyah. Lalu Al-Maghfulah Ki Haji Tubagus Mansur, beliau nyuruh sholat 4 rakaat liqada'il hajat. Udah berapa tuh? 12 sama 4, 16 kan. Lalu sholat apa lagi? Tasbih. Berapa rakaat? 4. Berapa? 20 plus witir 3 berapa? Ya udah 23. Nah kalau start jam 3 atau setengah 4, diperkirakan jam 4 lewat seperempat udah bersih semua. Nah kembali tadi itu, kita mau ngambil sholat yang mana? Itu kan, apa salat hajat 2 rakaat? Sebab kita kalau baca Hidayatul Salikin, itu Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam pandangan salat hajat itu ada mengatakan cukup 2 rakaat aja. Tapi kan tadi kalau orang yang hobi ibadah seperti orang-orang sufi, ahli-ahli tasawuf, mereka semua perbuatan dikerjakan untuk salat dan salat. Kenapa? Karena berdasarkan ayat Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li dzikri. Sesungguhnya saya ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah, maka dari itu salatlah kamu untuk mengingat aku. Ini orang sufi mengamalkan ayat ini, tidak ada hari tanpa salat apapun bentuknya. Jadi jangan kaget kalau orang sufi salat ini, salat ini, salat itu. Kenapa? Karena berdasarkan ayat tadi yang paling efektif ingat sama Allah adalah salat. Kenapa? Karena yang bekerja bukan mulut doang, seluruh anggota ruku, i'tidal, takbiratul ihram dan lain sebagainya. Ini betapa sehatnya orang kalau misalnya memperbanyak salat, karena di situ sudah mengandung olahraga. Daripada senam bayaran, mendingan apa? Tuh, makanya dalam tafsir ini yang paling efektif untuk mengingat Allah adalah salat. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuh bergerak, dari semenjak hati, lidah, mulut dan seluruh badan ikut bergerak. Nih, makanya tadi tergantung kalau misalnya wah saya pas bangunnya jam 4. Nah, berarti ini apalagi jam 4:30 tadi. Udah mepet banget. Boro-boro 23 rakaat, 3 rakaat aja udah apa? Itu kan, ini perhitungan waktu. Kita yang punya waktu, kita yang ngatur, cuman Rasulullah hanya memberi informasi dan tata cara salat witir. Ya, nah ini kembali kepada kita semua. Yang terakhir, ij'alu akhir salatikum bil-lail witron. Jadikanlah oleh kamu akhir salatmu adalah waktu malam witron dengan ganjil.
Ini berarti witir bukan penutup, karena ada mubalik mengatakan kalau sudah witir isya berarti malam nggak boleh salat tahajud. Ada itu mubalik. Ini keliru, kurang tepat. Kenapa? Yang nggak boleh itu witir lagi, sebab jumlahnya bisa jadi genap. Tapi kalau tahajud, please silahkan. Kenapa tahajjud bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqamam. Bahkan kalau dalam mukhtalah hadis kita ada lewati, ada 5 macam hikmah salat tahajud keuntungannya. Nih kembali buat kita semua. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir wa malam takun lahu adatun fil qiyami fa'aluha ba'da salatil isya awla bihi. Barang siapa yang tidak mampu mereka untuk membiasakan diri dalam salat malam, maka lakukanlah setelah salat isya. Awla bihi itu lebih utama buat dia daripada malam kagak, mendingan habis isya. Tapi jangan wah ini dalilnya enak habis isya nih, kalau kita habis isya aja deh. Nah ini kalau bisa saya katakan tadi, kalau ingin memperoleh keberkahan dari Allah, salatnya habis salat tahajud itu ada nilai plus daripada habis isya, walaupun tetap boleh ya, cuman kembali pada diri kita mampunya kapan. Karena berdasarkan ayat la yukallifullah nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, kan gitu. Mampunya berapa tadi? 3 ya 3. Satu mampunya 1. Keterlaluan banget kan gitu. Kecuali tadi sebelumnya salat apa? Belas. Saya sendiri suka begitu. Kalau memang habis salat ini kondisi nggak mungkinkan baik fisik maupun waktu, ya udah 1 rakaat. Jadi kalau saya ya, ini tahadus binimah. Nah, inilah jadi kembali insya Allah nanti masalah salat duha. Sebelum ditutup. Ini salat hadiah buat mayit, waktunya habis maghrib jika si mayit dikuburkan tadi siang. Loh kenapa? Sebab kalau yang namanya mayit masuk alam baru, dari alam terbentang luas seperti dunia, kan luar biasa, masuk ke kuburan cuman berapa meter? 21 gelap, nggak ada angin, nggak ada cahaya, kira-kira kayak apa? Nah, di situ dianjurkan untuk salat hadiah minimal ya, untuk meringankan si mayit supaya jangan sampai ketika malaikat munkar nakir datang kaget, apalagi langsung dipukulin. Apalagi diintegrasi gitu kan, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Makanya salat hadiah ini usolli sunatan hadiatan pulan bin pulan rakaataini lillahi ta'ala, setelah Fatihah baca at-takasur, baca al-ikhlas 11 kali, baca al-falaq an-nas 2 rakaat, sama bacanya seperti itu. Ini caranya seperti itu habis maghrib. Kenapa? Karena kalau mayit masuk kuburan gelap, tapi kalau malam pertama pengantin lain lagi ceritanya. Kira-kira sama nggak? Sama nggak? Beda ya. Kalau malam pengantin pertama kayak apa? Tapi kalau malam pertama masuk kuburan kayak apa? Makanya dianjurkan salat apa? Hadiah. Malah kalau di kampung-kampung nih, saya kalau salat ikuti salat dikasih amplop 2 nih. Tolong salatkan hadiah pulan bin pulan, amplopnya lain. Kemudian untuk nyalatin jenazah, amplopnya juga lain. Iya double lah. Emang nggak pakai ilmu gitu. Dulu beli kitabnya mahal, ngajinya juga lama. Udah gitu ngasih kiai lagi gitu kan. Kalau utang itu ya, tapi kan ustadz nggak ada yang begitu, kecuali ustadz yang komersil kan gitu. Cuman harus tahu diri aja. Harus tahu diri gitu. Belajar emang gampang gitu.
Itu aja kalau nggak tanya mana mungkin kita tahu kan gitu. Berarti kan harganya mahal. Ada seorang ustadz bilang sama saya begini, Ustadz, kalau suruh ngajar sama orang lain dikasih sedikit, jangan mau. Emangnya enak itu ngajar? Udah kita belajarnya puluhan tahun, modalnya banyak, dikasih cuma sedikit. Nah, jangan. Ini ada teman saya ngomong seperti sama saya sendiri. Tapi saya punya guru mu'alim. Kalau mu'alim lain lagi. Pokoknya mau kakap kayak mau terima aja deh. Karena Allah memberikan rezeki ada cara yang lain. Ibarat keran aja, ada yang tukar kencang keluarnya banyak, yang sedikit keluarnya sedikit. Nah itu Allah sudah atur sedemikian rupa. Itu kembali tadi itu ya. Jadi itu salat hadiah seperti itu. Habis maghrib itu pun di saat tadi meninggalnya siang atau pagi dikuburkan, habis maghrib salat hadiah ya. Untuk tadi yes, saya lupa. Kenapa? Iya. Iya. Sudah. Ini kalau bisa di saat sedang sholat, jangan dicampur adukan dengan niat yang lain. Konsen khusus untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa ya, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan dalam ilmu qiraat itu namanya ubudiyah. Karena Fatihah kan terbagi dua, ada sanaiyah, ada ubudiyah, ada du'aiyah. 3 macam nih. Makanya saya sering bilang kalau tahsinul Quran dalam pembacaan maratibul qiraah itu arba'atu ajzain, cara baca Quran itu ada 4 macam. Dalam mewasal maupun waqaf ini surat Fatihah terbagi 3 pos. Ada bentuknya sanaiyah, ada bentuknya ubudiyah, ada bentuknya du'aiyah. Kalau kita berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bukan pada tempat untuk berdoa. Kenapa? Itu bentuknya sanaiyah. Ya, tolong sekali lagi. Ini bentuknya ubudiyah. Artinya penghambaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah tempat kami mohon perlindungan. Umpamanya dia kan berdoa tuh blas gitu kan. Berarti di sini mencampur adukan niat kita salat menghadap Allah dicampur dengan permohonan. Padahal posisi permohonan nanti yang bagus setelah pikulli duburi shalah itu mustajabah. Setiap berdoa setelah salat itu mustajabah. Kalau bisa jangan. Nanti setelah salat baru doa. Ya termasuk sujud terakhir. Kalau salat wajib lebih utama konsen hanya kepada Allah. Lain dengan salat sunnah. Contoh Nabi di saat malam nisfu Sa'ban, beliau dengan sujud yang lama sambil berdoa seraya berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min drus, dan seterusnya. Itu Rasulullah yang dijamin masuk surga mesti minta perlindungan pada Allah dari siksaan neraka, dari siksaan kubur, dan ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu permohonan asar namanya, bekas yang Rasulullah contohkan doa kalau habis sujud. Jangan di saat sujud minta macam-macam. Yang bagus doa yang asar dari Nabi yang dicontohkan oleh Nabi, enggak sembarangan dalam doa setelah sujud. Ini tek-tek banget diminta semua, sampai-sampai ketiduran waktu sujud karena doanya terlalu ya. Kalau bisa jangan. Setelah sholat juga pikuli duburi sholat itu mustajabah ya. Kita jangan takut, Allah maha. Nah itu tolong jangan, kalau bisa setelah sholat juga termasuk mustajabah ya. Nah inilah hadirin. Jadi maaf nih, sebetulnya mana orangnya ada nggak? Mana? Ini ada orang yang mau baca syahadat nih, 2 orang. Orangnya mana? Pip, mana orangnya? Oh, ke depan loh. Saya lupa loh. Nih bapak-bapak saudara kita
Beliau adalah asal agama apa ya? Dia ingin mentaukidkan dengan kalimat syahadat di hadapan kita semua, ayahnya sama putrinya ya. Nanti kita dialog dulu sebentar.